Kekuatan istiqomah, kalau orang sudah mengamalkan banyak amalan dan istiqomah, ia tidak butuh lagi menggunakan banyak wirid untuk menyelesaikan masalah. Ia cukup sekali saja berdoa. Orang yang masih banyak amalan wirid untuk menyelesaikan masalah, orang itu berarti tidak pernah wirid. Seperti orang yang punya uang tabungan banyak. Orang itu tidak perlu membawa uang banyak untuk belanja, cukup bawa kartu, satu kartu sudah dapat apa-apa. Orang itu juga tidak perlu banyak resep untuk menyembuhkan penyakit. Cukup satu resep, yaitu doa. Bukankah semua masalah itu yang memberikan jalan keluar adalah Allah? Semua penyakit juga yang memberi kesembuhan itu Allah. Sebenarnya kalau kita bertakwa dan mendekatkan diri pada Allah sedekat-dekatnya, tanpa doa sekalipun, Allah akan menjaga dan membela. Siksa Allah lebih cepat dan lebih dahsyat. Itu telah dijanjikan Allah dan Allah tak pernah ingkar janji, walahu asadu basa wasadu tankila. Jadi tak perlu diragukan kuasa dan kekuatan Allah. Meluluh lantakkan seluruh dunia saja tak sulit bagi Allah, apalagi cuma satu orang. Pengalaman atau apa yang kita alami itu adalah pelajaran paling baik, tak peduli orang lain tak percaya, karena mereka tak mengalaminya, atau pengalaman kita dianggap naif. Ya, siapa saja boleh berpendapat apapun. Tapi kita yang mengalami, yang penting pengalaman itu adalah hal yang nyata, dan yang penting lagi pengalaman itu menambah keimanan kita. Keyakinan kita pada Allah, juga rasa tawakal kita pada Allah makin kukuh kuat, daripada bicara yang tak ku ketahui atau menulis yang aku tak mengerti. Lebih baik menulis apa yang ku mengerti dan ku alami. Melanjutkan cerita yang lalu, membahas tentang latifah. Jadi jika satu saja latifah kita terbuka, maka akan mengucur kekuatan dari Allah ke tubuh kita dari lubang latifah itu. Loh, bagaimana kok bisa di dalam tubuh kita? Ya, ndak beda dengan kita gali tanah kok tanah, lantas ada airnya. Seperti matahari yang mengeluarkan energi, mengeluarkan cahaya menerangi jagat. Kita tak percaya juga matahari tetap akan menerangi jagat, tak menunggu kita percaya dulu baru matahari itu akan menerangi jagat. Akal kita tak nyampai dari mana keluarnya energi matahari, tetap saja matahari akan menerangi jagat dan tak habis energinya walau dipakai oleh orang seluruh dunia. Yang kutulis juga tidak ingin dan sama sekali tak ada maksud agar siapapun supaya percaya dengan ceritaku, dan penulisanku juga tak menunggu orang percaya baru aku menulisnya. Ketika latifah itu sudah terbuka, maka dengan sendirinya jika dikonsentrasikan akan mengalir kekuatan dari Allah, dan itu bisa dites dan dibuktikan. Ketika ada jin merasuk ke tubuh seseorang atau orang kerasukan, dan dipegangi banyak orang, jin itu akan mementalkan siapa saja yang memegangnya, maka cukup dengan seorang yang latifahnya terbuka itu menempelkan jarinya ke orang yang kerasukan itu. Maka jin di dalam tubuh orang itu akan tak punya daya, seperti ditindih sebuah gunung, padahal hanya ditempeli jari. Memang aneh, tapi itulah kenyataannya, dan siapa saja bisa mempraktekkannya. Jika sudah tertembusi latifahnya, lalu bagaimana tanda seseorang itu tertembusi latifahnya, yaitu ketika dia mengkonsentrasikan zikir pada titik latifah. Maka akan merasa ada aliran dingin dari titik latifah itu mengaliri seluruh urat di tubuh, seperti layaknya bendungan yang dibuka dan airnya mengaliri parit dan sungai-sungai. Bahkan bukan hanya itu. Saat kita konsentrasikan titik latifah dengan zikir yang biasa kita zikirkan, maka jika ada jin yang merasuk pada seseorang, nantinya tak akan tahan melihat wajah kita atau dada kita. Karena pancaran nur ilahi yang menyelimuti kita, jadi bukan kita yang sakti sampai jin takut, tapi karena nur ilahi yang memanar itulah yang membuat jin takut. Ingat, ini bisa dilakukan siapa saja.
Jadi jangan sekali-kali beranggapan saya hebat, wong murid saya juga banyak yang bisa. Kita hanya perlu memproses diri dengan cara yang benar dengan amaliyah yang benar, sehingga menghasilkan hasil yang benar dan bermanfaat. Jadi tak ada sakti atau hebat. Yang sakti dan hebat hanya Allah.